Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks prosedur. Perkenalkan, nama saya Ika Devi Prastika, NPM 18103011010. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan membahas yang pertama ialah pengertian teks prosedur, kedua ciri-ciri teks prosedur, kemudian tujuan teks prosedur dan jenis-jenis serta contoh teks prosedur. KD 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. KD 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata dan atau kuliner khas daerah. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi penjelasan kegiatan yang harus dilakukan oleh pembaca atau pemirsa secara tepat dan akurat. Ciri-ciri teks prosedur dari segi isi: yang pertama, panduan langkah yang harus dilakukan. Kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara urut, jika tidak urut disebut dengan tips. Dari segi kebahasaan, yang pertama, menggunakan kalimat perintah karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh, tuangkan susu ke dalam panci. Kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan, membuat, memainkan, dan melakukan suatu kegiatan. Contoh A, lebih nikmat disajikan selagi hangat. Itu merupakan kalimat saran. B, jangan menggunakan api terlalu besar. Itu merupakan kalimat larangan. Ketiga, menggunakan kata ukuran akurat. Contoh, 500 gram tepung terigu. 4. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contoh, rebus hingga lunak. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan suatu alat, cara menggunakan komputer, cara menggunakan mesin cuci, dan lain-lain. Kedua, teks prosedur untuk memandu cara memainkan suatu alat, misalnya cara memainkan alat musik, cara memainkan permainan. Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara membuat, contohnya ada bahan, cara, dan langkah. Dan terakhir, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, contohnya cara menari, cara melakukan senam, dan lain-lain. Berikut adalah contoh teks prosedur. Perhatikan video berikut, kemudian analisislah. Hai semua, welcome back to my channel, Hayaku Kara. Hari ini aku mau kasih tahu sama kalian gimana caranya bikin candlelit sendiri di rumah. Penasaran kan? Ikutin terus ya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lilin itu ada parafin. Ini kalian bisa
bisa cari di online shop seperti Shopee, Tokopedia, atau toko kimia. Sumbu ini juga kalian bisa cari di online shop ya. Cetakan atau wadah, terserah kalian mau pakai cetakan seperti apa, sesuai kesukaan kalian aja. Pewangi, ini kalau mau diganti dengan parfum alkohol juga bisa ya. Dan yang terakhir, pewarna. Pertama-tama untuk membuat lilin itu, parafin kita potong menjadi kecil-kecil, lalu kita masukkan ke dalam panci dan panaskan. Ingat, apinya kecil aja ya. Terus diaduk-aduk hingga meleleh. Lalu kita sisihkan. Kemudian kita beri pewarna. Ingat jangan pakai pewarna makanan ya, karena tidak cocok pada lilin yang berbahan dasar air. Setelah itu kita beri pewangi. Di sini saya pakai Downy ya, tapi kalau kalian mau pakai parfum alkohol juga bisa kok. Lalu lilin yang sudah dicairkan kita tuangkan ke dalam wadah. Jangan lupa sumbunya kita jepit ya. Seperti ini. Tada! Akhirnya candela kita sudah jadi. Wah, gimana nih menurut kalian? Silahkan dicoba ya. Jangan lupa beri dukungan kalian kepada kami ya, supaya kami bisa terus berkarya dengan cara subscribe, share, like, dan komennya ya. Terima kasih sudah mampir dan nonton videoku. Tunggu videoku selanjutnya ya. See you. Sekian pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.